Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Lemon Tree Passage tahun 2014. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu malam, sejumlah YouTuber membuat sebuah rekaman untuk membuktikan adanya hantu yang konon bergentayangan di jalan Lemon Tree Passage, New South Wales, Australia. Malam itu dengan berkendara pada kecepatan cukup tinggi, mereka berhasil merekam sebuah cahaya. Cahaya tersebut terlihat seperti lampu sepeda motor yang terus mengikuti, hingga akhirnya menghilang begitu saja. Beralih pada seorang pria yang baru saja memasuki rumah, di mana bersamaan dengan itu lampu menjadi padam. Mengira sekring rusak, maka dia mencoba mencari sekring cadangan. Sayang, pria ini tidak mengetahui ada sekelebat bayangan melintas di belakangnya. Sesaat berselang tampak sebuah bola biliar bergerak, diikuti pula dengan radio yang tiba-tiba menyala, padahal sekring sudah dia cabut. Menyadari ada yang tidak beres, pria bernama Sam ini bergegas mengambil senjata dan mengisi magazin senjata tersebut. Malang begitu akan keluar, ternyata pintu juga sudah terkunci dan tidak dapat dia dobrak. Tidak berselang lama, muncullah bayangan hitam yang memanggil Sam dengan suara seperti seorang wanita. Menatap sosok yang ada di hadapan dia, sontak Sam menjadi sangat ketakutan, dan tangan Sam pun tiba-tiba bergerak sendiri mengarahkan senjata ke batoknya. Namun saat pelatuk dia tarik, rupanya senjata tersebut tidak berfungsi, yang mana bersamaan dengan itu lampu kembali menyala. Ketika memeriksa magazin, Sam pun heran mendapati magazin yang sudah dia isi tadi kosong. Namun lagi-lagi secara mengejutkan lampu meledak dengan suara tembakan yang seolah menyebabkan hal itu. Keesokan hari di pinggir pantai, 3 orang backpacker Amerika bernama Amelia, Toby dan Maya didatangi oleh 2 orang pemuda lokal bernama Jordi dan Oscar. Kedua pemuda ini lantas mengajak mereka bermain kriket. Malam hari mereka berkumpul di sekitar api unggun sembari menceritakan kisah-kisah menyeramkan. Oscar kemudian menceritakan kisah jalan Lemon Tree Passage kepada mereka. Jadi beberapa tahun silam di suatu malam yang gelap dan penuh badai, seorang pria yang akan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor sampai di persimpangan jalan Lemon Tree Passage. Pria itu kemudian menengok kiri dan ke kanan guna memastikan tidak ada pengendara yang melintas ketika dia menyeberang. Nah, entah dari mana sebuah mobil penuh pemuda menabrak dia hingga tewas di TKP. Malang, setelah memastikan pria tersebut tidak bernyawa, para pemuda justru meninggalkan dia begitu saja akibat tidak ingin berurusan dengan hukum. Sejak malam itu, roh sang pria bergentayangan di jalan Lemon Tree Passage. Dan setiap kali mobil berisi pemuda melintas dengan kecepatan tinggi di sana, maka sebuah cahaya terang akan mengikuti mereka selama perjalanan. Mendengar Oscar yang berkata jalan Lemon Tree Passage hanya sekitar 20 menit dari pantai itu, maka dengan antusias mereka meminta diantarkan ke sana. Alhasil perjalanan mereka lakukan. Sampai di persimpangan, Jordi langsung membelokkan mobil ke arah kiri, di mana tertulis jalan Lemon Tree Passage. Jordi juga mulai memacu mobil dengan kencang, hingga akhirnya sebuah cahaya muncul di belakang mereka. Namun di tengah rasa senang itu, Maya tiba-tiba mengalami mimisan yang sebelumnya tidak pernah dia alami. Selang beberapa saat, cahaya tadi menghilang. Melihat itu, dengan sangat bersemangat Amelia meminta mereka untuk mengulangi lagi. Tapi Jordi yang mengetahui Maya mengalami mimisan mengajak mereka menuju ke rumah dia. Di rumah ini, Jordi menunjukkan boneka kesayangannya kepada Maya. Di sini Maya berkata kepada si boneka bahwa dia lebih manis daripada temannya, seraya menatap ke arah Jordi. Manakala keluar dari kamar, Maya tiba-tiba mendengar suara seorang wanita yang memanggil dia dari sebuah pintu yang sedikit terbuka. Suara wanita itu juga terdengar jelas sedang bersenandung dan bersiul. Merasa penasaran, Maya berniat membuka. Tapi baru saja gagang pintu dia sentuh, tanpa diduga Sam membuka pintu. Melihat Maya, tentunya Sam sangat heran. Beruntung Jordi segera datang memperkenalkan Maya. Ketika sedang asik bercukur, Sam tidak melihat bayangan darah di cermin yang mengalir pada dinding. Bahkan saat asik mandi, Sam tidak mengetahui alat cukur yang dia gunakan tadi bergerak. Lantas dari belakang Sam secara mengejutkan bayangan tangan menyerang dia hingga terluka. Namun tatkala air shower sempat berhenti, darah yang ada di telapak tangan Sam juga menghilang secara misterius.
Hanya saja Sam langsung tertangis seolah menyadari sesuatu. Sekitar pukul 1:30 malam, Maya mendengar suara Amelia berbicara sehingga dia terus menyahut. Tapi begitu menoleh, Maya mendapati Amelia yang masih tidur sehingga dia pun melanjutkan tidur. Lalu dari sebuah cermin tampak bayangan seorang wanita yang berdiri dari tempat tidur mereka. Dalam tidurnya Maya bermimpi tentang seorang wanita yang disiksa, hutan dan nasib buruk mereka. Hanya saja mimpi itu terhenti ketika Amelia membangunkan Maya yang rupanya tidur di dalam sebuah lemari. Singkat waktu pada malam hari, mereka kembali ke jalan Lemon Tree Passage untuk melihat cahaya aneh sebelumnya. Namun kali ini Oscar berdiri di pinggir jalan dan merekam apa yang akan terjadi. Begitu mereka melewati Oscar, bersama dengan itu pula cahaya yang mereka cari muncul. Sayang Oscar tidak dapat melihat cahaya yang tepat ada di samping dia. Tapi ketika cahaya tersebut menghilang, suara Oscar yang dari tadi menelpon mereka juga menghilang. Saat ponsel Oscar dihubungi, mereka pun hanya menerima pesan suara. Oleh sebab itu mereka berputar untuk mendatangi Oscar. Pada waktu yang sama di rumah, Sam dikejutkan oleh sepasang tangan yang keluar dari lemari es. Kemudian di dinding tiba-tiba tertulis pesan agar Sam segera mencari Jordi di jalan Lemon Tree Passage. Akibat hal ini dengan cepat Sam pun berangkat. Sementara itu kelompok Jordi tidak berhasil menemukan Oscar di tempat dia berdiri sebelumnya. Melihat Maya yang asik berbicara dengan Jordi, maka Amelia dan Toby memohon izin untuk mencari Oscar di dalam hutan. Baru saja Toby dan Amelia meninggalkan mobil, tampak sosok bayangan hitam yang menyeret tubuh Oscar, di mana terlihat juga knalpot mobil yang tersambung pada sebuah selang. Beberapa saat berselang di dalam mobil, Maya tiba-tiba tersedak. Setelah berhasil dikeluarkan, ternyata Maya mendapatkan puntung rokok yang masih menyala dari mulut dia. Hal ini tentunya membuat mereka sangat tersentak sekaligus merasa heran. Belum lagi rasa heran itu hilang, Maya merasa suhu di sekitar dia menjadi dingin sehingga menyalakan pemanas. Namun tidak lama setelah itu mereka mencium bau gas sehingga mobil kembali dimatikan. Tidak berselang lama mereka dikejutkan lagi oleh suara dari bagasi mobil. Untuk itu mereka bergegas keluar memeriksa. Saat bagasi dibuka, alangkah terperanjatnya mereka menemukan tubuh Oscar dengan mulut yang terpasang selang knalpot tadi. Melihatnya, Jordi segera menolong, malang nyawa Oscar sudah tidak terselamatkan lagi. Parahnya mobil mereka juga tidak bisa dinyalakan. Maya yang mengambil ponsel dari tangan Oscar sempat dikejutkan oleh mata Oscar yang terbuka, di mana dia mendapatkan penglihatan sepintas tentang hal yang menimpa Oscar dan peristiwa yang akan terjadi pada mereka. Jordi lalu mencoba meminta bantuan menggunakan ponsel. Malang tanpa sebab yang jelas ponsel kehilangan jaringan, padahal sebelumnya dari tempat itu Oscar bisa menghubungi mereka. Tidak jauh dari tempat dia berdiri, Maya menemukan secari kertas yang langsung dia sembunyikan dari Jordi. Tapi aneh, ponsel Jordi tiba-tiba menerima pesan dari nomor tidak dikenal, berisi kalimat persis seperti yang diucapkan oleh Maya saat Jordi menunjukkan boneka kesayangannya. Dalam pesan ini rupanya terdapat pula foto Oscar sehingga sontak membuat Jordi mencurigai Maya. Sejurus kemudian mereka mendengar suara serta cahaya dari dalam hutan. Namun yang datang ternyata Amelia seorang diri. Oleh sebab itu mereka segera memberitahu tentang penemuan tubuh Oscar. Tapi ketika akan membuka bagasi, mereka melihat sebuah cahaya. Mengira cahaya tersebut berasal dari lampu motor seseorang, maka mereka berusaha berteriak meminta tolong. Sayang cahaya itu tiba-tiba menghilang. Tidak berselang lama, Maya melihat bagasi mobil terbuka. Penasaran dengan hal ini, Maya mencoba mendatangi. Mendapati tubuh Oscar tidak ada, maka dengan panik Maya memberitahu kepada mereka. Sayang Amelia justru merasa dipermainkan, sehingga bergegas kembali ke hutan untuk mendatangi Toby di tempat mereka berpisah. Di perjalanan, Maya melihat sebuah cahaya yang dalam sekejap langsung menghilang, sehingga Jordi dan Amelia tidak sempat melihat cahaya tersebut. Menganggap suasana yang semakin tidak karuan, Maya memohon izin untuk buang air kecil. Padahal sebenarnya Maya membuka ponsel milik Oscar tadi. Dari ponsel ini Maya mendengar rekaman suara Oscar yang berkata akan mencari tempat di dekat hutan agar bisa melihat cahaya. Namun tiba-tiba rekaman itu terganggu dengan suara tawa seorang wanita dan jeritan Oscar. Oleh karenanya Maya memberitahu untuk yang lain. Anehnya ponsel yang dia berikan kepada Jordi ini ternyata rusak.
Kejadian tersebut membuat Amelia kesal lantaran merasa semakin dipermainkan. Bersama dengan itu, tiba-tiba terdengar jeritan Toby dengan diikuti oleh suara seorang wanita yang memanggil nama Amelia. Di tempat lain, tampak Toby tengah berusaha melepas tali yang menjerat lengan dan leher dia sembari berteriak meminta tolong. Sementara itu, Maya, Amelia, dan Jordi yang berusaha mencari asal suara teriakan Toby akhirnya menemukan sepasang sepatu milik Toby yang tergantung pada seutas tali. Mendengar Amelia berteriak memanggil Toby, maka dengan cepat Jordi menghentikan dia karena beranggapan ada seseorang yang telah menangkap Toby dan bisa mencelakai mereka. Maya kemudian mencoba meraih sepatu Toby tanpa mengetahui ada sepotong kayu besar yang juga tergantung dengan tali. Rupanya tarikan sepatu itu menyebabkan seutas tali yang terkait pada kayu lepas, sehingga potongan kayu itu pun terjatuh dan mencekik Toby. Masih belum menyadari apa yang telah terjadi, Maya menemukan sebuah kalung dari dalam sepatu Toby, hingga akhirnya Amelia melihat seseorang tergeletak di dekat sebatang pohon. Ketika didekati, mereka begitu terkejut mendapati tubuh Toby. Pada momen ini Maya melihat tali yang menjerat leher Toby tersambung ke sepotong kayu besar, sehingga menyadari kematian Toby adalah ulah dia. Sesaat kemudian Maya melihat mata Toby terbuka dan menyebabkan dia kembali mendapatkan penglihatan yang sangat menakutkan. Bersama dengan itu tampak pula ranting yang membentuk tulisan lari dan diikuti oleh suara jeritan seorang wanita. Oleh karenanya mereka bergegas mengajak Amelia pergi. Tapi setelah cukup jauh berlari ternyata mereka tersesat di dalam hutan sehingga memutuskan berhenti. Sementara itu Sam yang sudah memasuki hutan dikejutkan oleh tap mobil yang tiba-tiba menyala. Namun saat tap itu mati, mobil yang dia kendarai juga mogok. Akibat hal ini Sam memutuskan keluar. Di tempat lain, Jordi, Amelia, dan Maya beristirahat di sekitar api unggun yang mereka buat sembari menunggu pagi. Merasa penasaran dengan kisah tentang pengendara motor yang disampaikan oleh Oscar, maka Amelia mencoba bertanya. Alhasil Jordi mengungkapkan kalau kisah itu hanya sebagai peringatan agar tidak mengemudi terlalu cepat di jalan Lemon Tree Passage. Jadi tidak pernah ada pengendara motor yang mati terlindas di jalan tersebut. Hanya saja Jordi tidak dapat menjelaskan mengenai cahaya yang mengejar mereka. Mendengarnya Maya membuka selembar kertas yang sebelumnya dia temukan. Dalam kertas yang merupakan sobekan koran, terdapat berita mengenai seorang gadis berusia 19 tahun yang menghilang pada tanggal 26 November dan bertepatan dengan hari tersebut. Hal ini menyebabkan Maya berpikir kematian rekan-rekan dia terkait dengan gadis dalam berita itu. Beberapa waktu berlalu tatkala Amelia dan Jordi tengah tertidur, Maya sempat dikejutkan oleh kawanan burung yang berterbangan, di mana terdengar juga suara seorang wanita yang berbisik tidak jelas. Belum lagi dia merasa tenang, tiba-tiba penasaran dengan api tersebut, Maya memutuskan melangkah mendekat. Tepat saat dia berada di sisi api, tampaklah sejumlah orang yang sedang menyakiti seorang gadis. Melihat itu, sontak Maya berteriak histeris mencoba menghentikan mereka, sehingga menyebabkan Amelia dan Jordi terbangun. Tapi dalam sekejap penglihatan Maya berubah menjadi seorang gadis yang persis seperti dalam potongan koran bernama Brianna. Amelia dan Jordi mengira Maya hanya berjalan dalam tidur lantaran tidak melihat sosok sang gadis. Maya lalu berjalan mengikuti gadis tersebut sehingga Amelia dan Jordi mencoba mengejar dia. Di sudut lain dari hutan, Sam terhenti mendengar suara bisikan. Tidak berselang lama cahaya-cahaya misterius bermunculan mengepung Sam. Begitu cahaya-cahaya tadi menghilang, tiba-tiba parahnya lengan Sam juga seolah terjerat ke tanah. Dalam kondisi tidak dapat bergerak ini, sebuah suara terdengar menanyakan keberadaan Jordi dan memberitahu kalau gadis bernama Brianna akan menghabisi Jordi. Ketika Sam bersedia melakukan apapun, cahaya yang menabrak dia tadi menghilang dan kondisi kembali normal. Akibat hal ini, Sam bergegas mencari Jordi. Kembali pada Maya yang masih mengikuti sosok Brianna menuju ke danau. Mendapati Maya yang terjun ke danau, maka Jordi memerintahkan Amelia mengambil pelampung, sedangkan dia bercebur mengejar Maya. Saat Amelia berusaha melepaskan ikatan pelampung, tanpa diduga Sam datang membekap dan menyeret dia menjauhi danau. Sampai di mobil, Sam terpaksa menghajar Amelia yang berteriak meminta tolong. Sam selanjutnya mengambil tali dan mengikat Amelia ke sebatang pohon. Sam juga memasang sebuah kamera untuk mengawasi dia.
Lantas tanpa berani menatap mata Amelia, Sam bertanya mengenai tujuan kedatangan Amelia ke hutan itu. Dikarenakan Amelia tidak mau menjawab, akhirnya Sam pergi meninggalkan Amelia guna kembali mencari Jordi. Sementara di dalam air, Maya mendapatkan penglihatan yang jelas mengenai siksaan yang dialami Brianna oleh sejumlah pemuda. Salah satu pemuda juga menghabisi Brianna dan membuang tubuhnya ke danau tersebut. Sayang belum jelas siapa yang melakukan hal itu. Jordi sudah terlebih dahulu menarik Maya dari dasar danau. Beruntung Maya baik-baik saja. Sesaat berselang mereka menyadari Amelia tidak ada di sekitar situ sehingga bergegas mencari. Di dalam hutan, Amelia hampir berhasil melepas ikatan. Tapi ikatan tersebut tiba-tiba kembali membelenggu dia dengan erat. Dalam perjalanan, Maya berusaha mengatakan tentang penampakan Brianna dan apa yang dia lihat di dalam danau, serta memberitahu kalau nyawa mereka dalam bahaya. Maya juga menunjukkan potongan koran berisi berita tentang Brianna yang hilang di tanggal 26 November tersebut. Akibat hal ini, mereka pun menyadari nyawa Amelia dalam bahaya. Cukup lama mencari, Maya dan Jordi mendengar suara musik yang ternyata berasal dari mobil Sam. Tidak jauh dari situ, mereka akhirnya menemukan Amelia yang terikat pada sebatang pohon. Amelia lantas memberitahu bahwa dia diikat oleh Sam. Mendengarnya, Jordi berusaha melepaskan ikatan di tangan Amelia. Dikarenakan tidak dapat melepas ikatan tersebut, maka Jordi meminta Maya mencari pisau di mobil Sam. Ketika tengah mencari, tiba-tiba bayangan Brianna muncul di cermin, di mana bersama dengan itu pula tangan Maya berpindah ke handbrake. Di sini Maya berusaha melawan, naas tanpa dapat dikendalikan, tangan dia langsung melepaskan handbrake tersebut dan kondisi menjadi gelap. Begitu siuman, Maya melihat Amelia yang sudah terjepit di antara mobil dan pohon, sedangkan Jordi berusaha mendorong mobil itu. Hal ini tentunya membuat Maya sangat terpukul. Mendengar jeritan Maya, maka Sam bergegas mencari asal suara. Jordi yang juga mendengar suara Sam memanggil dia, segera mengajak Maya pergi dari tempat itu. Ketika sampai di sana, Sam tidak menemukan siapa-siapa termasuk tubuh Amelia tadi. Dari kamera yang dia tempatkan pun tidak tampak Amelia yang seharusnya dia ikat di pohon. Di tempat lain, dengan mengherankan Jordi sudah terikat di pohon oleh Maya yang memegang pisau, seperti pisau yang digunakan untuk menghabisi Brianna dulu. Maya bahkan tidak bisa mengingat nama dia sendiri, serta mengungkapkan telah menghabisi Oscar dan Toby. Di samping memang jelas Jordi melihat sendiri Maya menghabisi Amelia. Maya lalu menunjukkan kembali potongan koran sebelumnya dan mengaku dia adalah Brianna. Di waktu yang bersamaan, Sam datang menghentikan Maya. Melihat wajah Sam, Maya memberitahu kepada Jordi bahwa 5 tahun silam Sam telah menghabisi dia. Namun demikian, Sam tetap enggan mengakui perbuatannya dan tidak percaya kalau arwah Brianna merasuki Maya. Akibat hal ini, Maya menantang Sam untuk kembali menghabisi dia sebagai pembuktian. Mendengarnya, Sam yang menjadi sadar bahwa arwah Brianna masih tidak tenang, langsung meminta maaf dan menghabisi diri sendiri. Di mana pada waktu yang sama Maya juga tumbang. Saat siuman, Maya heran mendapati tubuh Sam yang tergeletak dan Jordi yang terikat di pohon. Terlebih dengan pisau yang ada di tangannya. Hanya saja Jordi mengatakan kejadian ini dilakukan oleh Sam dan semua telah berakhir, meski Maya masih bingung dengan apa yang telah mereka alami. Pagi hari mereka kembali ke mobil. Mobil yang sebelumnya mogok ini sekarang sudah bisa menyala normal. Sayang mereka tidak menyadari sebuah cahaya menyala di belakang mereka. Dengan kematian Sam, bisa diasumsikan bahwa balas dendam Brianna telah selesai, walaupun Oscar, Toby, dan Amelia ikut menjadi korban. Sedangkan kilatan cahaya yang masih tampak, serta suara yang meminta Sam segera menemukan Jordi agar tidak dihabisi oleh Brianna, menunjukkan bahwa hantu penunggu jalan Lemon Tree Passage masih ada. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.